Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Jumadal Ula 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat yang ke-9. Malam hari ini kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini bunyinya adalah innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminah, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka untuk mereka azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan mereka juga akan mendapatkan azab yang membakar. Ayat ini memiliki hubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah bercerita tentang kisah siapa? Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang kafir yang menyiksa kaum mukminin dengan cara apa? Dibakar. Gara-gara apa? Gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan
bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan ada balasannya. Apa? Perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan ada balasannya. Perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat, yang ada balasannya, yang baik apa yang jahat? Dua-duanya. Makanya ayat yang ke-10 ini sedang membahas balasan perbuatan jahat atau perbuatan baik. Perbuatan jahat. Nanti ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang insya Allah, ayat yang ke-11 membahas tentang balasan perbuatan baik. Di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang ganjaran, tentang balasan bagi orang-orang yang menyiksa kaum mukminin. Jangankan menyiksa kaum mukminin, perbuatan buruk sebesar debu saja ada balasannya. Napa ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat apa? Az-Zalzalah. Mithqala dzarrah, sebesar debu. Akan ada balasannya. Lah, membunuh kaum mukmin itu sebesar apa? Sebesar nopo? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya satu orang muslim. Bayangkan ya, Nabi SAW sedang menggambarkan bagaimana jahatnya membunuh satu orang muslim. Nabi SAW menjelaskan bahwa hilangnya nyawa satu orang muslim itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia seisinya. Lah sekarang yang dibunuh oleh Ashabul Ukhdud berapa orang? Genosida. Dalam beberapa riwayat disebutkan ribuan yang dibunuh. Mungkin enggak? Enggak ada balasannya. Enggak mungkin. Wong perbuatan jahat yang sebesar debu saja ada balasannya. Apalagi perbuatan jahat yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud. Baik, kita baca ayatnya. Innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang fatanu. Apa artinya fatanu? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau menyampaikan dua penafsiran. Yang pertama, fatanu artinya adalah menyiksa. Yang kedua, fatanu artinya adalah menghalangi orang dari agama. Coba diulang, apa yang pertama? Menyiksa. Yang kedua, menghalangi orang dari agama. Kita bahas satu persatu.
Innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa. Siapa? Al-mu'minina wal mu'minat. Menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminah. Kapan menyiksanya? Dari dulu, sekarang maupun yang akan datang. Sebelum zaman Nabi SAW banyak orang-orang yang disiksa dari kalangan kaum mukminin. Contohnya Ashabul Ukhdud. Di zaman Nabi SAW banyak para sahabat yang disiksa oleh musyrikin Quraisy. Sinten? Khubaib, terus Bilal, terus Sumayyah, terus Yasir, terus anaknya Yasir, Ammar, terus masih banyak yang lainnya. Termasuk dalam ayat ini. Di zaman ini ada enggak kaum mukminin yang disiksa? Banyak. Di Palestina. Di mana lagi? Rohingya. Di mana lagi? Uighur. Di mana lagi? Suriah. Di Yaman. Di Guantanamo. Ayat ini berbicara tentang penyiksaan terhadap kaum mukminin kapanpun dan dimanapun. Ini adalah penafsiran yang pertama. Fatanu artinya adalah apa bau? Menyiksa. Sehingga ayat ini sedang memberikan peringatan keras terhadap siapapun yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminah dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun. Baik, sekarang kita pindah penafsiran yang kedua. Apa tadi? Menghalangi orang dari agama. Menghalangi orang dari agama itu macam-macam. Satu, menghalangi non-muslim untuk masuk Islam. Kenapa? Menghalangi non-muslim untuk masuk Islam. Dua, berupaya membuat orang Islam keluar dari agama Islam. Ini juga termasuk menghalangi. Apa yang kedua? Berupaya membuat orang Islam keluar dari agamanya. Yang ketiga, menghalangi orang Islam untuk mendalami agamanya dan mengamalkannya. Yang ketiga, menghalangi orang Islam untuk mendalami agamanya dan mengamalkannya. Sudah berapa nih contohnya? 3. Coba kita ulangi. Apa yang pertama? Menghalangi non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Apa yang kedua? Berupaya membuat orang Islam keluar dari agamanya. Yang ketiga, menghalangi orang Islam untuk mendalami agamanya dan mengamalkannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, napa wau? Menghalangi non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini caranya macam-macam. Ada yang melakukannya dengan cara intimidasi fisik, disiksa. Ya.
Dan ini yang terjadi baik kepada ashabul ukhdud atau kepada orang-orang Islam di zaman Nabi SAW, sehingga orang lain mau masuk ke dalam Islam takut. Wah, nanti kalau masuk Islam nanti nasibnya kayak Bilal. Nanti kalau masuk Islam nasibnya kayak Sumayyah. Sehingga orang-orang yang sebenarnya pengen masuk gak jadi masuk. Terhalang. Karena apa? Karena melihat bahwa orang-orang yang masuk Islam akan disiksa, akan diintimidasi. Caranya antara lain dengan intimidasi fisik. Atau dengan cara propaganda. Propaganda menyebarkan berita-berita bohong tentang Islam. Contoh, ya, yang paling gencar belakangan ini adalah menyebarkan isu radikal. Ya. Menyebarkan isu terorisme. Awas, Islam itu agama apa? Teroris. Ya. Dan itu didengungkan, nggak pernah bosan. Radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul. Terus disebarkan. Dan selalu tudingan itu tertuju kepada orang Islam. Dan anehnya, ya, ada sebagian orang Islam yang terpengaruh. Iya ya, ternyata Islam kayak gitu ya. Terus apa? Jadi minder dengan ajaran agamanya sendiri. Padahal tuduhan Islam agama teroris atau agama radikal itu adalah tuduhan yang tidak beralasan. Saya pernah nyampaikan kajian, judulnya Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Apa judulnya? Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Cari aja, rekamannya ada di YouTube. Di situ saya bantah habis dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, dan dengan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Ternyata justru orang-orang yang menuduh Islam radikal itu dianya yang radikal. Ya, lempar batu, sembunyi tangan. Maling, teriak maling. Kalau penasaran, dengerin kajiannya. Ya, ini adalah jenis yang pertama. Menghalangi orang dari agama, bentuknya yang pertama apa tadi? Menghalangi non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, napa wau? Berupaya membuat orang Islam keluar dari agama Islam. Ini juga termasuk menghalangi orang dari agama. Wong sudah masuk, kok di utik-utik supaya nopo? Keluar. Dan ini juga caranya macam-macam. Ada yang dengan cara halus, dan ada dengan cara kasar. Yang halus-halus contohnya pakai nopo? Duit, ya, sembako, apalagi mie, ya, dan lain sebagainya. Ya, motor, pekerjaan, wanita-wanita muslimah pacaran sama non-muslim terus dinikahi, habis itu dimurtadkan. Ya. Ini cara-cara yang halus.
Ada juga dengan cara-cara menyebarkan syubhat pemikiran. Apalagi di zaman medsos saat ini. Banyak pemahaman-pemahaman yang dirancukan. Syubhat itu adalah kerancuan pemahaman. Disebarkan lewat medsos, baik itu pakai video, entah itu pakai narasi tulisan, entah pakai semacam-macam lah. Ya. Ini yang halus-halus. Nah, kalau yang kasar, contoh yang paling gres, belum lama ini, adalah video yang bocor, yang tersebar di media sosial. Pertemuan tokoh-tokoh pemuka agama Hindu di mana? Di India, yang mereka menyerukan pembunuhan massal kepada kaum muslimin. Genosida. Tokoh-tokoh agama kumpul, kemudian ada yang nyoting, masing-masing berorasi, dan salah satu yang disampaikan di situ adalah mereka mengajak untuk membunuhi kaum muslimin. Menimbulkan ketakutan. Sehingga orang Islam pun juga takut, khawatir. Ya. Ini yang grace hari-hari ini muncul. Ya. Cuman mungkin dimuat di beberapa media sekali dua kali gitu. Padahal itu mengerikan, itu genosida di zaman ini terhadap kaum mukminin. Ya. Ini adalah yang kedua. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Menghalangi orang Islam untuk mendalami agamanya sendiri. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, sama, ada yang dengan cara halus, ada yang dengan cara kasar. Cara yang halus contohnya kayak tadi, nyebarkan syubhat tadi. Oh, jangan terlalu dalam belajar agama, nanti malah jadi menyimpang. Ini kan aneh. Ya. Jangan terlalu dalam belajar agama, mbok nanti nopo? Menyimpang. Loh, justru biar enggak menyimpang itu mendalami agama. Ini kan logika yang kebalik. Orang itu biar enggak nyimpang, dalami agama, pelajari agama dengan serius, secara mendalam, supaya enggak menyimpang. Kok bisa dibalik? Jangan dalam-dalam belajar agama nanti menyimpang. Yo, aneh bin ajaib toh. Dan fakta sejarah membuktikan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu muncul justru ketika pemahaman agama dangkal. Baca sejarah. Sekte-sekte yang muncul, sekte Khawarij, sekte Mu'tazilah, sekte Syiah, sekte Jahmiyah, sekte A, sekte B, sepanjang sejarah yang muncul itu adalah gara-gara mereka tidak dalam belajar agama. Terus sebaliknya, mana ada orang-orang, ulama-ulama, para sahabat Nabi SAW yang mendalami agama terus menyimpang? Abu Bakar As-Siddiq, ada ceritanya menyimpang? Tidak ada. Sinten? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Sinten malih? Ali bin Abi Thalib. Ada mereka menyimpang? Tidak. Kenapa? Karena mereka mendalami agama. 4 imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada mereka menyimpang? Enggak. Kenapa? Karena mereka mendalami agama. 6 imam tersohor ahli hadis.
Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Tirmidzi. Ada mereka menyimpang? Enggak. Kenapa? Karena mereka mendalami agama, makanya enggak menyimpang. Sehingga aneh bin ajaib, ada ungkapan jangan dalam belajar agama mbok nopo menyimpang. Justru biar enggak menyimpang itu dalami agama. Ini adalah cara halus menghalangi umat Islam mendalami agamanya. Kalau yang kasar bagaimana? Kalau yang kasar ya orang-orang yang menghalangi dengan massa, ya, turun ke jalan, masjid disusah-susah dibangunnya. Bangun masjid dihalang-halangi. Pondok sudah ada, berusaha untuk dibubarkan. Pengajian akan dijalankan, dihalang-halangi, didemo. Atau bahkan pengajian sudah mulai, dibubarkan. Ini upaya-upaya kasar untuk menghalangi orang mendalami agamanya. Ya. Dan ini semuanya, ya, siapapun itu, dan kita semuanya harus mengingat ayat yang kita pelajari malam hari ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, atau yang kedua apa mau? Menghalangi orang dari agamanya. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak mau bertaubat. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Maka mereka terancam dengan siksaan jahannam dan siksaan dibakar. Timbul pertanyaan, apa bedanya antara adzabu jahannam, siksaan jahannam, dengan adzabul hariq, dengan siksaan dibakar? Itu bedanya apa? Ada beberapa pendapat ulama, saya nukilkan dari tafsir Tahrir dan Tanwir. Ada yang mengatakan ini adalah bentuk penekanan. Bentuk apa? Penekanan, penegasan, taukid. Ya. Untuk menegaskan bahwa mereka itu kalau nggak tobat benar-benar akan disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Sehingga perlu diulangi. Azabu jahannam wa azabul hariq. Ini pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa orang-orang tersebut akan mendapatkan siksaan double. Siksaannya apa? Double. Yang pertama adalah siksaan atas kekufuran mereka. Yang kedua siksaan atas perbuatan mereka menghalangi kaum mukminin. Dan itu senada dengan ayat yang lain yang ada dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi orang lain dari jalan Allah. Zidnahum adzaban fawqal adzab. Maka kami akan tambahkan kepada mereka azab di atas azab yang sudah ditimpakan kepada mereka. Berarti azabnya apa? Double. Yang pertama azab atas kekafirannya, yang kedua azab atas tingkah polanya menyiksa kaum mukminin dan menghalangi kaum mukminin dari agamanya. Ini pendapat. Intinya mau pakai pendapat ini atau pendapat itu sama-sama mengerikan. Tapi subhanallah, jamaah yang kami hormati. Ketika kita baca ayat tadi kan kesannya serem, mengerikan.
Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla masih menyelipkan rahmatnya di dalam ayat yang mengerikan ini. Di mana Allah selipkan rahmat itu? Di dalam kalimat yatubu. Napa yatubu? Taubat. Bayangkan. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini, apa kata beliau? Ya subhanallah, ma ahlamallah, alangkah lembutnya Allah, alangkah penyayangnya Allah. Innahum yu'adzibuna awliya'ahu bin nar wa huwa yad'uhum ila taubah. Orang-orang itu dengan biadabnya menyiksa kaum mukminin dengan api, ternyata Allah ajak mereka untuk bertobat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat jahat, sejahat apapun, untuk bertobat. Sehingga ancaman falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq itu berlaku bagi innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat kalau napa? Lam yatubu. Kalau enggak tobat. Berarti kalau tobat gimana? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun, sebiadab apapun, sebesar apapun dosanya, kalau dia mau bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ada seorang pemuka Quraisy namanya Suhail. Sinten? Suhail. Nama lengkapnya Suhail bin Amr. Orang ini orator ulung. Orator ulung. Sayangnya keahlian dia untuk berorasi dia manfaatkan untuk menggalang massa musyrikin Quraisy. Guna apa? Guna memerangi Rasulullah SAW. Jadi keahlian dia untuk berorasi dia gunakan untuk memprovokasi musyrikin Quraisy menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Singkat cerita, terjadi perang Badar. Kaum musyrikin versus kaum muslimin. Siapa yang menang? Perang Badar, siapa yang menang? Kaum muslimin. Di antara yang ketangkep tertawan hidup-hidup adalah sinten? Suhail. Begitu Umar bin Khattab ngelihat di antara tawanan ini ada Suhail dan Suhail ini provokator ulung, maka Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku minta izin merontokkan giginya Suhail. Apanya? Gigi. Kenapa kok giginya? Biar nggak bisa ceramah lagi. Kalau giginya rontok itu kan susah, mau ngomong susah. Ya. Apa jawabannya? Konon dalam beberapa riwayat disebutkan, biarkan dia. Fasayaqumu maqaman tahmaduhu alaih. Esok-esok di kemudian hari, orang ini akan melakukan sesuatu yang membuatmu memuji-muji dia. Jadi rontok enggak giginya? Enggak.
Singkat cerita, masuk Islam, Suhail, subhanallah, masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW wafat, apa yang terjadi? Kabilah-kabilah pada apa? Murtad. Beberapa kabilah di sekeliling Mekah murtad, keluar dari Islam. Penduduk Mekah ada yang sebagian akan terpengaruh, terbawa murtadnya orang-orang yang ada di sekeliling Mekah. Ketika mendengar gelagat seperti itu, Suhail berdiri di depan Ka'bah. Kemudian dia berorasi. Ini kan ahlinya orasi ya. Orator ulung. Apa kata dia? Ya ahla Makkah. Wahai para penduduk Mekah. La takunu akhira man aslam wa awwala man irtad. Kalian itu adalah orang yang terakhir masuk Islam. Apa enggak malu kalian menjadi orang yang pertama kali keluar dari Islam? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Hanya dengan kalimat itu, hanya dengan orasi itu, dengan taufik dari Allah, orang-orang Mekah, se-Mekah enggak jadi murtad. Berita itu kedengar sampai telinganya siapa? Umar. Senyum Umar. Alhamdulillah. Untune orasi ta rontok. Lihat bagaimana orang yang bertobat. Tobatnya bisa menghapus dosa-dosanya. Sehingga ayat ini walaupun terkesan keras, innalladzina fatanul mu'minat wal mu'minat, tapi di dalamnya ada kalimat ya tubu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.